kami dari kelompok 4, kelas 3A, akan menjelaskan mengenai menjual produk kepada konsumen korporasi. Untuk mempersingkat waktunya, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan mengenai menjual produk kepada konsumen korporasi. Definisi konsumen korporasi. Konsumen korporasi merupakan konsumen yang menarik untuk didekati dalam membina usaha dan bisnis. Hal ini didasarkan bahwa konsumen korporasi cenderung memiliki loyalitas yang cukup tinggi selama produk dan jasa yang diberikan oleh seorang wirausaha memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, jumlah pesanan dari konsumen korporasi biasanya dalam jumlah besar. Hal ini membuat posisi konsumen korporasi juga sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan usaha. Strategi penjualan kepada konsumen korporasi bergantung pada keahlian bernegosiasi dan keyakinan calon pembeli yang hanya dapat diterapkan dengan baik bila didukung oleh pemahaman dan keyakinan akan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Konsumen perlu diberitahu apa yang harus mereka ketahui. Jadi pada saat presentasi, kemampuan menjawab segala macam pertanyaan yang akan muncul sangatlah penting. Memiliki pengetahuan terhadap produk sendiri saja tidaklah cukup. Harus pula ditambahkan pengetahuan produk serupa agar ada perbandingannya. Selanjutnya ada definisi negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses ketika dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara, maksudnya untuk mencapai suatu kesepakatan. Menurut Samsudin 2006, pertentangan kepentingan memberikan alasan terjadinya suatu negosiasi, persamaan kepentingan juga memberikan alasan terjadinya atas dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan. Kedua pihak yang bernegosiasi memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhan. Negosiasi dalam pertemuan kedua belah pihak dengan tujuan kesepakatan atas pokok-pokok masalah yang meliputi penting dalam pandangan kedua belah pihak dapat menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak. Proses negosiasi, gambaran umum. Proses negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, relatif tidak berstruktur dan tidak ada ketua sidang. Yang kedua, tidak ada aturan, prosedur yang baku. Yang ketiga, tidak ada agenda yang baku dan tiap-tiap pihak memperjuangkan kepentingan masing-masing. Nah, yang terakhir melibatkan proses pembicaraan dan menggerakkan dan mengamati. Terus ada tujuan adalah mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Proses negosiasi adalah milik pihak-pihak yang terkait, tidak dihadiri oleh pihak ketiga yang independen. Kemudian kecuali jika negosiasi macet atau mencapai deadlock. Kemudian ditunjuk seorang konsilitor atau penengah untuk membantu proses perundingan. Negosiasi tidak selalu berakhir dengan kesepakatan. Kedua belah pihak mungkin saja menyetujui ketidaksepakatan yang terjadi. Yang selanjutnya ada hasil-hasil negosiasi. Hasil-hasil negosiasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama menang kalah, kalah menang, kalah kalah, dan menang menang. Ada yang menang kalah yaitu ketika suatu pihak mencapai seluruh atau sebagian besar hasil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua ada kalah menang. Kalah menang berarti salah satu pihak tidak mendapatkan hasil atau sangat kecil dan rencana yang diharapkan, sementara pihak lain mencapai seluruh atau sebagian besar. Kalah-kalah. Yang selanjutnya ada kalah-kalah, pihak-pihak yang berunding gagal atau mencapai kesepakatan, pertentangan kepentingan lebih dominan daripada persamaan kepentingan. Yang selanjutnya ada menang-menang. Menang-menang itu kedua belah pihak mencapai hasil sebagian dari posisi tuntutan dan penawaran pertama. Selanjutnya ada perilaku dalam negosiasi.
Petunjuk ini dapat dijadikan pedoman bagi seorang wirausaha dalam melakukan negosiasi. Yang pertama, pertahankan pendekatan yang sopan dan profesional. Yang kedua, jangan membalas perilaku yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, terus menegosiasikan kepentingan. Yang keempat, mintalah pandangan dan kritik terhadap pendirian Anda. Yang kelima, pusatkan pada permasalahan yang sedang dibahas. Yang keenam, jangan menanggapi serangan yang bersifat pribadi dan tidak masuk akal dengan berdiam diri. Yang terakhir, mintalah kriteria, alasan-alasan, dan data-data pendukung. Selanjutnya yaitu menghubungi konsumen korporasi. Kita menghubungi konsumen korporasi bisa menggunakan surat, bisa menggunakan telepon, atau bertemu langsung dengan konsumennya. Untuk yang menggunakan telepon, teknik atau langkah-langkah yang harus dilakukan: yang pertama, teknik mencairkan kekakuan. Yang kedua, menjaga perhatian kepada konsumen korporasi yang sedang berbicara kepada kita. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan pertemuan secara sebesar-besarnya. Inti dari menghubungi menggunakan telepon, yang pertama, kita itu merencanakan pertemuan dengan konsumen itu kapan yang akan dilakukannya, lalu tentukan sasaran dengan jelas. Yang ketiganya yaitu mendengarkan konsumen dengan baik. Menyampaikan pesan dalam presentasi secara tatap muka atau di hadapan orang banyak merupakan ujung tombak dalam penjualan. Berhasil atau tidaknya penjualan sering ditentukan oleh baik atau tidaknya presentasi. Dalam ilmu salesmanship ada 3 jenis teknik persiapan presentasi penjualan, yaitu persiapan presentasi standar, yang kedua persiapan presentasi terencana, dan yang ketiga persiapan presentasi terprogram. Selanjutnya, teknik negosiasi. Yang pertama, kita harus membuat target dalam bernegosiasi. Jadi, kita harus membuat target dan goals yang dicapai saat bernegosiasi. Yang kedua, melakukan riset yang komprehensif. Jika kalian memiliki pengetahuan yang luas, ini dapat mengunggulkan kalian dalam tahap diskusi negosiasi ini. Yang terakhir yaitu fokus pada tujuan utama. Jangan sampai pembahasannya menjadi tidak menentu dan keluar dari topik utama. Bersikap adil dengan pendapat pihak lawan, bersifat sangat kaku, lalu mengunggulkan pendapat pribadi, itu membuat kawan tidak nyaman, dan hal ini membuat negosiasi tidak lancar. Menyiapkan alternatif win-win solution jika negosiasi Anda sudah berjalan lancar namun tidak sesuai kesepakatan, maka Anda dapat menawarkan kesepakatan lain yang juga menguntungkan kedua belah pihak.